Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera. Salam pelaut tangguh, guys ya. Kali ini bakal membahas tentang kekurangan dan kelebihan antara job LG Taiwan sama job resmi lokal Taiwan ya. Jadi bakal kita cerahin ya, kekurangannya dan kelebihannya. Pertama yang bakal kita bahas adalah job LG ya. Apa sih job LG itu ya? Oke. Jadi job LG itu yang bisa dikatakan itu apa namanya? Dibilang resmi ya resmi, dibilang nggak resmi ya resmi lah. Pokoknya kita artikan sesuai keyakinan kita aja ya. Jadi kalau menurut saya kekurangannya LG itu dari proses pun itu tidak sekomplit untuk job resminya ya. Dan yang jadi sorotan saya itu pertama itu masalah gaji ya, gaji kita di sana nanti. Jadi kalau job LG itu gaji menurut saya itu tidak standar lah ya, tidak standar lah. Karena untuk yang X aja itu paling itu 500 ya. Ada juga yang 600. Seandainya kalau 500 itu berapa rupiah sih ya? Kalau untuk di negara kita di Indonesia berapa rupiah sih ya? Kalau 500 USD itu sekarang kalau dolar sekitar 14.000, mungkin sekitar 7 jutaan lebih ya. Lebih sedikit ataupun ya nggak tahu ya, namanya kurs dolar kan naik turun ya itu gambarnya sekitar 7 juta ya. Jadi itu yang saya sorotin pertama itu masalah gaji kalau untuk job LG ya. Terus untuk berlayarnya itu menurut saya terlalu lama ya, terlalu lama, dan kerja pun itu pasti lebih capek daripada yang resmi ya. Ya walaupun kalau profesi ABK itu memang semuanya capek, tapi menurut saya kalau LG itu yang sangat luar biasa banget ya. Oke, itu pertama yang saya sorotin masalah gaji. Yang kedua masalah perlindungannya juga agak kurang ya. Jadi kita bekerja di mancanegara atau di luar negara kita, kalau menurut saya yang paling pertama itu perlindungan yang jelas dan berbadan hukum yang jelas, sesuai aturan dan sesuai amanat undang-undang tentang sistem ketenagakerjaan ya. Itu yang kedua. Karena menurut saya kalau proses LG itu terlihat saat muda ya. Kalau saya proses LG itu dulu 1 bulan udah bisa berangkat, itu LG ya. Jadi yang dibutuhin pertama yang jelas kadang non pengalaman aja bisa berangkat untuk job LG ya. Jadi belum pernah ke laut pun kadang bisa berangkat langsung ke sana ya. Jadi yang pertama ya paling KTP, KK, akte, ijazah kalau ada ya. Nanti kalau persyaratannya untuk saat ini tetap buku pelaut sama BST yang reguler. Dulu pada zamannya saya BST yang KLM itu bisa berangkat ya, tapi sekarang tetap BST-nya yang reguler. Prosesnya terlalu singkat dan padat ya. Nanti saya kasih tahu. Pertama masuk ke PT itu cek data ya, approve data, dokumen, lolos ya besoknya medical, terus pasporan. Habis pasporan itu udah clear lah ya. Nggak ada sistem kayak di job resmi itu ada yang UJK, TETO, PAP dan lain sebagainya, itu nggak ada ya. Apalagi ID itu nggak ada kalau di job LG. Dan setelah paspor itu udah selesai ya udah tinggal nunggu visanya aja ya. Visa itu nggak TETO, saya juga kurang paham itu ya. Nggak TETO tapi dapat visa. Kalau saya setelah saya berangkat sendiri, menurut saya itu visanya itu visa kunjung, visa sementara di sana. Jadi kita nyampe di Taiwan, kita nggak bekerja di Taiwan. Setelah di Taiwan itu kita masuk kapal dan berlayar di laut lepas. Contohnya di daerah Fiji, Panama, Maurice, dan banyak negara lain lagi ya. Argentina juga nyampe sana. Itu kalau job LG. Untuk CT4, CT6 itu CT6 yang lebih lama ya di laut ya. Kadang ada yang 6 bulan, kadang juga ada yang 1 tahun ya. Itu kalau kerja sama lah ya. Kalau longland ikut longland, kalau cumi. Tapi yang jelas lebih lama, dan
yang menjadi sorotan banget pertama itu masalah pembayaran ataupun hak kita sebagai tenaga kerja di sana ya. Kalau yang non X itu paling itu 350 ataupun 400. Kalkulasi aja uang Indonesia berapa sih ya, kan kayak gitu. Bukannya kita nggak bersyukur ya, jadi kita bekerja kan, kita punya impian untuk merubah sebuah keadaan ya. Jadi menurut saya beda 1.000 rupiah pun kita kejar, istilahnya seperti itulah ya. Apalagi ini yang berbeda menurut saya hampir 50% lebih lah ya, itu menurut saya. Itu masalah gaji itu yang jadi sorotan itu ya. Kalau non X itu 350 itu paling ya, juga paling 400 itu jarang banget itu kalau non X. Yang X 2 kali 3 kali aja 500 sampai 600. Kalau 500 taruhlah 500 itu sekitar 7 juta lebih. Nggak nyampe namanya gaji 10 juta kalau di LG. Saya berani yakin. Kalau yang punya skill dan di situ bisa dekat sama masternya itu pun nggak nyampe yang namanya sampai 1000 ataupun 1000 lebih, nggak nyampe ya. Untuk $1000 nggak mungkin ya. Kalau ada pun mungkin 1001 ya. Itu kesimpulannya kalau LG menurut saya. Terus kita bahas yang resmi ya. Kalau yang resmi udah jelas ya, kita prosesnya juga komplit dari medical pra, terus ID, ada UJK, dan juga ada medical full, terus terakhir PAP ya. Jadi masuk data, seleksi agensi ya. Setelah itu ID, habis ID UJK terus medical full. Habis medical full itu terus teto ya, teto interview itu ya, interview di kantor teto ataupun perwakilan Taiwan yang ada di Indonesia. Itu kalau untuk kantor teto di Jakarta ada dan di Surabaya ada. Setelah lulus interview di kantor teto, kita tinggal nunggu visa kita terbit ya, atau diluncurkan oleh teto ya. Di situ kita masih ada proses lagi terakhir, yaitu PAP atau PAP ya, pembekalan akhir penerbangan. Setelah itu baru kita schedule fly ya. Dan kita bahas sorotan yang menjadi signifikan itu masalah gaji ya. Tadi kan saya udah bahas masalah gaji LG ya, yang non 300, 350, 400 ya. Yang X itu X 2 kali itu 500 sampai 600 itu kayaknya mentok di segitu ya. Kita bahas gaji yang resmi. Resmi non X ataupun yang X itu sama ya. Kalau untuk Taiwan sekarang untuk tahun 2021 itu sudah mencapai 23.800 New Taiwan Dollar. Itu kalau dikuruskan di Indonesia itu sekitar 12 juta bro ya. Perbandingan aja 500 US dikuruskan di Indonesia itu sekitar 7 juta. Terus yang resmi itu 23.800 New Taiwan Dollar dan dikuruskan itu sekitar 12 juta. Itu bisa naik turun juga sama seperti USD ya, sama. Tapi untuk sekarang kursusnya itu lagi tinggi kayaknya ya. Ini beruntung banget yang masih di sana ya. Yang belum berangkat, yang masih proses di Indonesia, selalu semangat dan jangan menyerah. Oke? Itu masalah gaji. Jadi 7 juta perbandingannya 12 juta. Berapa juta guys perbedaannya? Kan kayak gitu. Hampir 50% sendiri. Itu sama loh yang X ataupun yang non X. Itu yang murni nggak punya skill. Kalau yang punya skill dan deket sama master itu bisa lebih ya. Ada yang nyampe 30.000 NT, ada yang lebih juga ada. Terus uang sawerannya juga itu berbeda-beda ya. Jadi uang tambahan dari kapten itu berbeda-beda, karena di kapal lokal Taiwan itu rata-rata kapal-kapal pribadi perorangan ya. Itu berlayarnya berapa bulan ya? Berlayarnya itu nggak nyampe berbulan-bulan. 1 hari guys, berangkat pagi sore pulang, berangkat malam pagi pulang, kayak gitu. Nggak ada namanya job resmi itu sampai berbulan-bulan di laut, nggak ada. Yang saya alami yang paling lama itu 14 hari itu kalau lagi operasi cumi ataupun layur ya. Itu 14 hari itu paling lama guys. Perbandingan sama yang CT4 sama CT6 untuk job LG-nya itu sampai 4 bulan, ada yang 5 bulan, 6 bulan, ada juga yang 1 tahun. Bisa ngeblank. Kalau kelamaan di laut kan ngeblank ya guys ya. Pasti tahu lah teman-teman ya. Sama-sama kita satu profesi ya. Jadi
Di sini kita nggak nggak mengucilkan sesuatu job ataupun profesi, tidak. Jadi kita sebagai bahan pertimbangan ya, gimana sih bagusnya kita mau ikut job LG ataupun job resmi ya. Kalau menurut saya pribadi, saran saya mending ikut job resmi. Jadi semua prosedurnya itu sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia dan sesuai aturan juga Departemen Tenaga Kerja Taiwan ya. Jadi kita kerja di Taiwan, namanya kita kerja di negara orang, kita harus patuh dengan hukum negara tersebut ya. Jadi semua aturannya itu udah direkomendasi dari MOL itu ya, terus turun di pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menerapkan sebuah aturan yang harus kita patuhi ya. Itu salah suatu ulasannya ya bagi saya. Jadi kalau saran saya mending ikut resmi ya. Ya, walaupun proses LG itu terlihat lebih mudah dibandingkan proses yang resmi, karena bagi saya itu simpel banget. Kalau kelasnya saya berangkat LG itu cuma hitungan hari, bisa dikatakan seperti itulah ya. Nggak mungkin sampai berbulan-bulan kalau job udah ready. Dan nanti di next videonya kita bakal bahas dan rekomendasi PT dan perusahaan yang memberangkatkan resmi yang insya Allah amanah ya, dan juga sebuah PT ataupun perusahaan yang memberangkatkan job LG yang insya Allah juga amanah ya. Karena nggak job LG sama job resmi, kadang ada sebuah perusahaan yang kurang amanah ya. Itu sama aja di situ. Jadi kita itu di situ pinter-pinter kita memilih PT dan kita teliti, kita cari tahu benar-benar apa enggak ya. Nanti kita bahas di next videonya. Kali ini cukup sekian aja ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pelaut semua yang lagi berjuang dan dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan ya, keselamatan dan rezeki yang lancar ya. Amin. Salam sukses, pelaut tangguh, pelaut hebat, dan pelaut sukses.